Di tanah Baitul Laham, Palestina, hiduplah seorang lelaki bernama Yasha. Sosok yang sederhana namun dikenal karena ketakwaannya. Ia berasal dari keturunan Yahuza, putra Nabi Yakub alaihissalam, yang berarti Nabi Daud masih memiliki garis keturunan kenabian. Yasha menikah dengan seorang wanita beriman, rendah hati, dan bijaksana. Namanya tak disebutkan dalam nas yang masyhur. Namun ia dikenal sebagai ibu yang sangat menjaga kehormatan dan akhlak anak-anaknya. Dalam keluarga besar mereka, Nabi Daud lahir sebagai anak bungsu dari 12 bersaudara. Sejak kecil, Nabi Daud tumbuh di tengah keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid dan kedisiplinan. Ia tak hanya belajar keterampilan mengembala, tetapi juga diajarkan untuk mencintai Allah dan mencintai keadilan. Suara tangisnya saat lahir begitu syahdu, bahkan dikisahkan bahwa burung-burung pun berhenti berkicau sejenak saat itu. Seakan alam menyambut kelahiran seorang hamba pilihan yang kelak akan mengguncang sejarah. Sejak usia sangat muda, Nabi Daud telah memikul amanah yang berat namun penuh berkah, mengembala kambing milik ayahnya, Yasha. Ia tidak tumbuh di istana atau dalam kemewahan, melainkan di medan sunyi yang luas, di antara bukit-bukit Hijaz yang tertiup angin lembut dan langit yang bersih dari kesombongan manusia. Di sanalah, dalam kesendirian padang terbuka, Nabi Daud mulai mengenal suara alam dan mengikat hubungan spiritual yang dalam dengan ciptaan-ciptaan Allah. Burung-burung akan mendekat saat ia bersenandung dalam zikir. Bahkan hewan ternaknya seolah paham bila ia tengah memuji kebesaran Rabb-nya. Ia tak hanya menjaga binatang, tapi juga menuntun mereka dengan kasih sayang, menjadi gembala yang tak sekadar memberi makan, tapi membimbing dengan nurani. Nabi Daud juga dikenal memiliki suara yang begitu merdu dan menyentuh jiwa. Ketika ia membaca doa atau mengucap pujian kepada Allah, suaranya mampu mengguncangkan hati yang keras. Dikisahkan bahwa gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya dan burung-burung pun berkumpul dalam ketundukan. Ayat Allah menyingkapkan, "Sesungguhnya kami telah melimpahkan karunia kepada Daud dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud." Hari-hari berlalu dalam kedamaian dan kontemplasi, namun bukan tanpa ujian. Beberapa kawanan serigala pernah mencoba menyerang kambing-kambingnya, namun dengan keberanian luar biasa, Nabi Daud menghadapi mereka dengan tangan kosong, melindungi hewan-hewan kecil itu seolah mereka keluarga sendiri. Namun pelajaran terbesar di padang itu bukanlah tentang pertahanan atau keberanian, melainkan tentang rasa syukur dan sabar. Nabi Daud belajar bahwa menjadi pemimpin dimulai dari mengurus makhluk yang lemah, bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada otot dan senjata, melainkan pada jiwa yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Setelah kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel mengalami masa-masa kemerosotan moral dan keimanan. Allah kemudian mengangkat Tolut sebagai raja untuk memimpin mereka kembali ke jalan jihad dan ketundukan. Namun, banyak dari Bani Israel meremehkan Tolut karena ia bukan dari golongan bangsawan atau keturunan Nabi. Mereka lupa bahwa pemilihan pemimpin sejati datang dari kehendak Allah, bukan dari kemegahan dunia. Pada masa itu, muncul seorang panglima bengis dari kaum kafir bernama Jalut. Ia bertubuh raksasa, bersenjata lengkap, dan dikenal kejam di medan perang. Pasukannya menyerbu negeri-negeri sekitarnya tanpa belas kasihan. Jalut menjadi simbol dari penindasan dan kekuatan yang melampaui akal, sehingga kaum Bani Israel ketakutan menghadapi ancaman ini. Nabi Daud, yang saat itu masih remaja, belum termasuk dalam barisan pasukan Tolut. Ia tetap mengembala dan melantunkan zikir di lembah sunyi. Hingga pada suatu hari, ayahnya Yasha memintanya mengantarkan makanan kepada ketiga kakaknya yang turut berperang di medan jihad bersama pasukan Tolut. Sesampainya di sana, Nabi Daud menyaksikan suasana mencekam. Barisan Bani Israel lemah semangat, sementara Jalut berteriak menantang siapapun untuk berduel satu lawan satu.
Tak ada yang berani menyahut. Melihat ini, hati Nabi Daud bergetar bukan karena takut, melainkan karena cemburu terhadap kehormatan agama yang diinjak-injak. Ia berkata dengan mantap, "Siapakah orang kafir tak bertuhan ini yang berani mencerca pasukan Allah? Bukankah Allah bersama orang-orang yang sabar dan beriman?" Orang-orang di sekitarnya terkejut. Seorang pemuda muda tanpa perlengkapan perang berbicara dengan keberanian yang begitu agung. Ia kemudian dihadapkan kepada Raja Talut. Talut pun heran. Bagaimana bisa engkau menghadapi Jalut, padahal engkau hanyalah seorang anak muda, dan ia adalah seorang kesatria sejak kecil? Namun Nabi Daud menjawab dengan keyakinan yang membakar. Aku pernah melindungi kambing-kambingku dari serangan singa dan beruang. Aku melawan mereka dengan tangan kosong, karena aku yakin Allah bersamaku. Begitupun hari ini, Jalut besar, tetapi kekuasaan Allah jauh lebih agung. Talut akhirnya mengizinkan dan mencoba memakaikan baju zirah dan pedang kepada Nabi Daud. Namun ia merasa itu memberatkannya. Ia lebih percaya kepada senjatanya yang sederhana, ketapel dan 5 buah batu dari sungai. Bukan karena batu itu istimewa, tapi karena keyakinan itu lebih tajam dari segala besi. Debu-debu membumbung di atas lembah terbuka, di antara 2 gunung kecil yang menjadi saksi ketakutan kaum Bani Israel. Jalut berdiri tinggi di hadapan pasukannya. Tubuhnya menjulang dengan zirah perunggu yang menutupi seluruh tubuh, dari kepala hingga kaki. Helmnya memantulkan cahaya matahari, dan pedang besarnya menggoreskan pasir setiap kali ia bergerak. Ia menantang lagi. Siapa yang berani menantangku hari ini, akan kubiarkan tubuhnya menjadi makanan burung dan binatang buas. Tak seorang pun dari Bani Israel menjawab. Diam. Ketakutan membekukan kaki mereka. Hingga dari balik barisan, muncullah seorang pemuda hanya membawa selempang kulit dan ketapel sederhana. Di tangannya tergenggam 5 buah batu halus yang ia ambil dari dasar sungai. Itulah Nabi Daud dengan wajah bercahaya dan langkah mantap. Ia berjalan ke medan tanding, bukan sebagai prajurit berpengalaman, tapi sebagai hamba Allah yang sepenuhnya berserah. Jalut tertawa sinis. Beginikah kalian mengirimkan bocah gembala sebagai lawan? Aku tidak akan mengotori pedangku dengan darah anak kecil. Namun Nabi Daud tak gentar. Ia mendongak, lalu menjawab dengan suara tenang. Aku datang kepadamu dengan izin Allah, Rabb semesta alam. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati ada pada keimanan, bukan pada senjata dan tubuh raksasa. Langit seolah merunduk menyimak. Angin padang mengalir lebih tenang, seolah menunggu detik sejarah ditulis. Nabi Daud mengambil 1 batu dari tas kecilnya. Ia memasangnya di ketapel, memutar perlahan, lalu dengan satu gerakan penuh kepercayaan, ia melepaskan batu itu. Hening sejenak, batu itu meluncur tajam, mengoyak angin, menghantam dahi Jalut dengan kekuatan yang tak berasal dari tangan seorang bocah, melainkan dari keyakinan yang kokoh kepada Robnya. Tubuh Jalut yang besar itu goyah, lalu tumbang keras ke tanah. Debu mengepul, pasukan kafir terdiam, tak percaya apa yang mereka lihat. Sang raksasa tewas seketika oleh 1 batu dan doa. Teriakan takbir pun menggema dari barisan Bani Israel yang semula gentar. Allahu Akbar! Mereka berlari mengejar musuh yang kini lari tunggang ganggang. Hari itu, Allah menurunkan kemenangan yang tak dapat dijelaskan oleh strategi perang. Kemenangan yang lahir dari keikhlasan, keberanian, dan iman. Nabi Daud tak menepuk dada. Ia sujud di tanah yang sama tempat Jalut jatuh. Bersyukur bukan karena menang, tetapi karena telah membuktikan bahwa pertolongan Allah itu nyata bagi siapapun yang tulus dan bertawakal. Dan sejak hari itu,
Nama Nabi Daud menjadi cahaya harapan bagi umat bukan hanya karena keberaniannya, tetapi karena jiwanya yang tunduk sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Setelah kemenangan yang menggemparkan itu, nama Nabi Daud bergema di seantero negeri. Seorang pemuda sederhana yang menumbangkan Jalut dengan satu batu. Peristiwa ini tak hanya mengguncang musuh, tapi juga membuka mata umat Bani Israel. Mereka mulai berbondong-bondong datang untuk melihat sang pahlawan muda. Tapi Nabi Daud tak menunjukkan sedikit pun rasa angkuh. Ia justru semakin sering bersujud dan bersyukur kepada Allah. Raja Talut, pemimpin pasukan, sangat terkesan. Ia tak hanya mengangkat Nabi Daud sebagai panglima muda, tapi juga menjodohkannya dengan putrinya sendiri, putri raja yang dikenal solehah dan lembut hati. Maka jadilah Nabi Daud bagian dari keluarga istana. Allah berfirman, "Dan Allah memberikan kepada Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarkan kepadanya apa yang Dia kehendaki." Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Namun, di balik semua ini, takdir sedang menyiapkan ujian yang jauh lebih halus daripada pedang dan medan perang, yaitu ujian kecemburuan hati. Semakin hari, popularitas Nabi Daud kian meningkat. Rakyat memujinya bukan hanya karena keberaniannya, tapi karena akhlaknya yang luhur, cara berbicaranya yang lemah lembut, dan keputusannya yang adil dalam perkara. Bahkan saat memimpin pasukan ke medan kecil, kemenangan selalu berpihak padanya. Rakyat mulai berbisik, "Talut kuat, tapi Daud lebih dicintai." Kalimat ini menyusup ke telinga Raja Talut. Awalnya ia menepisnya, namun benih kecemburuan manusiawi mulai tumbuh. Ia gelisah. Ia tak ingin tahtanya digeser oleh seorang yang masih muda, meski ia tahu Nabi Daud tak memiliki ambisi apapun. Setelah pernikahan Nabi Daud dengan putri Raja Talut dan sederet kemenangan di medan perang, gelombang pujian dari masyarakat semakin deras. Talut membunuh beribu, tapi Daud membunuh berlaksa. Ucapan-ucapan seperti ini menusuk hati Raja Talut. Ia merasa posisinya sebagai pemimpin mulai redup. Bisikan syaitan memperkeruh perasaannya dan rasa cemburu berubah menjadi niat jahat. Maka dalam sebuah jamuan makan malam istana, Talut yang tak kuasa menahan hasratnya melemparkan tombak ke arah Nabi Daud. Namun Allah melindungi sang hamba pilihan. Tombak itu hanya menghantam tiang dan Nabi Daud selamat. Setelah beberapa kejadian serupa, Nabi Daud mulai memahami bahwa keselamatannya tak lagi aman di istana. Ia tak menyimpan dendam. Ia tidak melawan. Ia hanya pamit dalam diam, meninggalkan istana, istrinya, dan kehidupan nyaman demi menjaga diri dan tak memancing perpecahan. Ia mengasingkan diri ke padang-padang sunyi, lalu berpindah dari gua ke gua. Di sana ia hidup dalam kesederhanaan mutlak. Makanan seadanya, kadang hanya daun-daunan dan air. Namun jiwanya tentram karena hatinya tetap terhubung dengan Allah. Dan sesungguhnya, Daud telah kami karuniai keutamaan dari kami. Kami berfirman, "Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah bersama Daud." Quran Surat Saba ayat 10. Dalam sunyi, Nabi Daud tak berkeluh kesah. Ia jadikan malam-malam panjang sebagai tempat munajat kepada Allah dengan suara yang membuat pegunungan bergema dan burung-burung berkumpul mendengarkan. Beberapa orang yang mengenalnya tetap setia dan ikut bersamanya dalam pengasingan, membentuk sebuah komunitas kecil pengembara yang zuhud dan teguh. Namun Raja Talut tak berhenti di situ. Ia mengutus pasukan demi pasukan untuk memburu Nabi Daud. Dalam salah satu kisah terkenal, Nabi Daud pernah masuk ke dalam gua gelap untuk bersembunyi. Pasukan Talut begitu dekat, bahkan sempat memasuki gua itu, namun tak melihat keberadaannya karena Allah menjadikan laba-laba membangun jaring di mulut gua seolah tak ada siapa-siapa di dalamnya. Kisah ini serupa dengan perlindungan Allah terhadap Rasulullah Muhammad SAW di Gua Thur,
sebagai simbol bahwa orang yang berada dalam perlindungan ilahi tak akan disentuh oleh pengkhianatan dunia. Setelah meninggalkan istana dan lolos dari percobaan pembunuhan, Nabi Daud hidup dalam kesunyian. Ia menempuh jalan hidup yang asing bagi kebanyakan orang, menjauh dari sorotan dunia, memilih padang-padang sepi dan gua-gua di pegunungan. Namun dalam sunyi itulah jiwanya menemukan kemurnian. Setiap hari, Nabi Daud menatap langit yang luas dan berbicara pada Robnya dengan bahasa cinta dan ketulusan. Ia sering berzikir di atas batu, di puncak bukit, di tepi sungai, atau di bawah bayangan pohon rindang. Ia tak berbicara pada manusia, namun suara hatinya menggema di seluruh alam. Burung-burung pun mulai berkumpul saat ia berzikir. Suaranya yang lembut dan indah membuat seluruh makhluk ikut bersenandung. Gunung-gunung yang tak bertelinga dan tak bermulut seolah ikut menunduk dan memantulkan tasbihnya kembali. Getaran suaranya menyelimuti batu-batu cadas dan burung-burung melingkari langit di atasnya, berputar dalam simfoni zikir. Ketika manusia mengasingkan Nabi Daud, Allah justru mendekatkannya lebih dekat kepadanya. Pada masa inilah, di puncak penghambaan dan kesendirian yang tulus, Allah menurunkan kepada Nabi Daud wahyu berupa kitab Zabur. Kitab ini berbeda dari Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Zabur berisi doa-doa, nasihat-nasihat hikmah, pujian kepada Allah, dan nyanyian jiwa yang penuh kelembutan. Ia membacanya tidak hanya dengan lisan, tapi dengan hati yang meluruh. Hingga siapapun yang mendengarnya, termasuk binatang dan alam, akan tunduk dan bergetar. Beberapa riwayat bahkan menyebut bahwa suara Nabi Daud adalah suara terindah yang pernah didengar umat manusia. Ulama berkata, jika Nabi Daud membacakan Zabur dengan lantunan khasnya, hati orang durhaka pun bisa meleleh dan air mata para pendosa pun akan mengalir tanpa sadar. Ia tidak hanya menjadi guru rohani bagi para pengikutnya, tapi juga menjadi penyejuk bumi. Hutan yang tadinya gersang menjadi damai. Burung pemangsa berteman dengan burung kecil saat mendengarnya bernyanyi. Suasana padang berubah menjadi mihrab pujian. Itulah keajaiban seorang nabi yang bertafakur, tanpa tahta, tanpa istana, namun seluruh ciptaan tunduk kepadanya karena ia tunduk kepada Allah. Setelah melewati masa pengasingan dan kejaran Raja Talut, Allah menyiapkan perubahan besar. Saat fitnah, dengki, dan syahwat kekuasaan meruntuhkan kemuliaan Raja Talut dari dalam, Nabi Daud justru makin menguat dalam kesabaran, kerendahan hati, dan kemurnian iman. Waktu berlalu, dan takdir pun mengantar Raja Talut menuju ajalnya. Dalam sebuah pertempuran besar melawan musuh-musuh Allah, Talut dan putranya gugur di medan laga. Kekosongan pemimpin menjadikan rakyat Bani Israel bingung dan tercerai-berai. Mereka butuh sosok yang tak hanya kuat, tapi juga adil, bijak, dan dipilih oleh langit. Maka seluruh mata pun tertuju pada Nabi Daud, bukan karena ambisi pribadinya, tapi karena kemuliaan akhlaknya, kecerdasannya, dan karunia Allah yang mulai tampak nyata pada dirinya. Ia tak mencalonkan diri, tak meminta jabatan, tapi umat justru datang memohon agar ia memimpin. Nabi Daud pun diangkat menjadi raja Bani Israel, dan pada saat yang sama, Allah memberinya risalah kenabian yang sempurna. Ia adalah nabi, raja, qadi, panglima, dan guru ruhani dalam satu waktu. Sebuah kombinasi langka dalam sejarah umat manusia. Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan kebenaran, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu." Quran, Surat Shad ayat 26.
Yang luar biasa, Nabi Daud tidak lupa akar zuhudnya. Meski ia kini duduk di singgasana, ia tetap bekerja dengan tangannya sendiri, membuat baju zirah dari besi dan menjualnya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia ingin menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak boleh bergantung pada kekayaan, tapi harus hidup dari kerja halal dan menjadi teladan dalam kesederhanaan. Malam-malamnya tetap terisi dengan tangis doa. Siangnya diisi dengan memerintah dan menghakimi dengan adil. Ia tidak hanya mengatur negeri, tapi juga menyembuhkan luka-luka batin umatnya, mengembalikan kepercayaan mereka kepada keadilan ilahi. Di bawah kepemimpinannya, Bani Israel memasuki masa keemasan. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, rakyat merasakan keamanan, dan ilmu mulai tumbuh di tengah masyarakat. Bahkan para nabi dari kalangan Bani Israel yang lainnya menghormatinya bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai cahaya yang dipancarkan oleh Allah untuk memperbaiki dunia yang carut-marut. Setelah diangkat menjadi raja dan nabi, Nabi Daud tak hanya memerintah dengan kekuatan militer atau kewibawaan politik. Ia menjalankan amanah Allah dengan mengutamakan keadilan dalam seluruh sendi pemerintahannya. Para penduduk dari berbagai penjuru datang kepadanya untuk mencari keputusan yang lurus, dan beliau tidak pernah menunda perkara, tidak pula berat sebelah. Keadilannya begitu terkenal, hingga Allah menguji beliau dengan sebuah kisah pengadilan yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran besar. Dikisahkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 21-26. Pada suatu malam, saat Nabi Daud sedang beribadah di mihrabnya, tiba-tiba dua orang lelaki masuk dengan cara yang mengejutkan, memanjat dinding tanpa izin. Beliau terkejut, tapi mereka berkata, "Jangan takut. Kami datang untuk meminta keputusan darimu, karena kami sedang berselisih." Salah satu dari mereka melanjutkan, "Saudaraku ini memiliki 99 ekor kambing betina, dan aku hanya punya 1 ekor. Ia memaksa agar kambingku itu diserahkan kepadanya." Nabi Daud mendengar cerita sepihak itu langsung berkata, "Sungguh ia telah menzolimimu dengan meminta kambingmu." Kebanyakan dari orang-orang yang bermitra itu pasti saling menzolimi, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Namun setelah mereka pergi, Nabi Daud tersentak. Ia sadar, ia terlalu cepat memutus perkara tanpa mendengar versi dari orang kedua secara utuh. Maka ia pun langsung bersujud memohon ampunan kepada Allah atas kealpaannya, meski belum sampai pada kesalahan nyata. Sujudnya itu adalah bentuk adab tinggi seorang nabi, mengakui kelemahan di hadapan Allah sebelum manusia menegurnya. Allah berfirman, "Maka kami mengampuninya atas kesalahan itu, dan sesungguhnya di sisinya kami sediakan kedekatan yang tinggi dan tempat kembali yang baik." Quran Surat Shad ayat 25. Ujian ini menunjukkan dua hal penting dalam kepemimpinan Nabi Daud, bahwa seorang hakim, meskipun seorang nabi, harus adil dan berhati-hati dalam mendengar semua pihak, dan bahwa kerendahan hati untuk mengakui kekeliruan adalah kemuliaan, bukan kelemahan. Sejak saat itu, metode pengadilan di bawah kepemimpinan Nabi Daud disempurnakan. Ia tidak hanya menggunakan logika, tapi juga dilandasi oleh wahyu dan ilham dari Allah. Ia mendidik para qadi atau hakim dan penasihat dengan prinsip, dengar dulu, pertimbangkan jernih, baru putuskan. Keadilannya menjangkau perkara kecil hingga besar, antara rakyat biasa maupun pejabat tinggi. Tak satu pun mendapat perlakuan istimewa di hadapan hukum. Bahkan disebutkan bahwa Nabi Daud bisa membedakan antara perkara yang disampaikan karena niat tulus dan perkara yang diselipkan intrik duniawi, karena Allah memberinya firasah atau ketajaman intuisi. Allah memberikan kepadanya sebuah anugerah luar biasa, kemampuan untuk melunakkan besi dengan tangan, bukan dengan api atau palu berat seperti biasa, tapi semata-mata melalui kehendak ilahi dan pengetahuan dari wahyu. Ini dijelaskan dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami katakan, "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya."
Besi, simbol kekuatan yang biasanya keras dan tak lentur, tunduk di tangan Nabi Daud. Tapi mukjizat ini bukan untuk kesombongan, melainkan menjadi dasar teknologi pertahanan baru, baju zirah. Sebelum zaman Nabi Daud, zirah yang digunakan kebanyakan berupa lempengan besi kaku, berat, dan menyulitkan gerakan prajurit. Namun dengan ilham Allah, Nabi Daud menciptakan zirah berbentuk rantai logam yang saling terkait, lebih ringan, fleksibel, dan tetap kuat menahan pukulan pedang. Allah berfirman, "Buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan beramallah kamu yang soleh. Sesungguhnya aku maha melihat apa yang kamu kerjakan." Inilah fondasi teknologi chainmail armor yang oleh sejarah barat baru dikenal berabad-abad setelah zaman Nabi Daud. Tapi dalam Islam, ini adalah ilmu yang langsung diturunkan oleh wahyu sebagai bagian dari misi kenabian. Tak hanya itu, Nabi Daud juga memproduksi zirah dalam jumlah banyak untuk kebutuhan pasukan. Namun ia menolak menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Maka ia menjual zirah-zirah tersebut dan hidup dari hasil tangannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Sebaik-baik penghasilan adalah dari pekerjaan tangan sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan prinsip luhur beliau, bahwa bekerja bukan karena miskin, tapi karena ingin menjadi teladan. Walau bergelar raja dan nabi, Nabi Daud tidak hidup dalam kemewahan, melainkan dalam kehormatan yang dibangun dari kerja keras, kreativitas, dan ketulusan. Baju zirah ciptaannya bukan hanya perlengkapan perang, ia adalah simbol perlindungan umat dari fitnah dan kezoliman. Teknologi yang dipakai bukan untuk penjajahan, tapi untuk mempertahankan agama dan rakyat. Di tengah kesibukan memimpin kerajaan dan melayani umat, Nabi Daud tidak pernah lalai terhadap tugas agungnya sebagai seorang ayah. Di antara anak-anaknya, ada satu yang mulai menunjukkan kecemerlangan luar biasa dalam berpikir, berbicara, dan merasakan. Sulaiman. Sejak kecil, Nabi Sulaiman dididik langsung oleh ayahnya. Ia dibawa ke majlis-majlis hukum, diperkenalkan pada orang-orang yang mencari keadilan, dan dilibatkan dalam percakapan-percakapan kenabian yang dalam. Nabi Daud mengajarkan bahwa seorang pemimpin bukan hanya harus berpengetahuan, tapi juga harus memiliki hati yang bening dan peka terhadap kebenaran. Salah satu peristiwa paling terkenal yang menunjukkan kecerdasan Nabi Sulaiman saat muda disebutkan dalam Al-Quran, dalam konteks dua orang laki-laki yang bersengketa. Dikisahkan, dua orang datang kepada Nabi Daud. Salah satunya memiliki kebun anggur, dan yang lain mengembalakan kambing. Kambing-kambing itu merusak kebun saat malam. Nabi Daud memutuskan bahwa kambing-kambing itu harus diserahkan sebagai ganti rugi atas kerusakan. Namun Sulaiman yang masih muda mengajukan pendapat alternatif. Bagaimana jika kambing itu diserahkan sementara kepada pemilik kebun, agar bisa dimanfaatkan hasilnya, sementara si gembala memperbaiki kebun yang rusak? Setelah kebun pulih, kambing dikembalikan kepada pemiliknya. Nabi Daud pun menerima pendapat anaknya karena lebih adil dan bijak. Allah mengabadikan peristiwa ini. Dan kami memahami kepada Sulaiman tentang hukum tersebut, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 78-79. Peristiwa ini menggambarkan dua hal besar, yaitu kebesaran hati Nabi Daud yang tidak merasa malu menerima pendapat dari anaknya yang lebih muda, dan kematangan spiritual dan intelektual Nabi Sulaiman yang tumbuh dari pendidikan langsung sang ayah. Bukan hanya warisan darah, tetapi warisan akhlak dan nubuah. Di balik layar kerajaan, Nabi Daud juga menanamkan sikap tawadu, kedisiplinan ibadah, dan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Ia tidak ingin Sulaiman tumbuh sebagai pangeran manja yang hanya mengandalkan kedudukan. Ia membawanya melihat kehidupan rakyat, mendengar keluhan orang miskin, dan mengajarinya bahwa kedudukan tertinggi seorang pemimpin adalah hamba yang paling takut kepada Allah. Kepemimpinan Nabi Daud telah membuktikan kebesaran seorang nabi yang adil, bekerja keras, dan berhikmah. Namun keistimewaannya tidak berhenti pada urusan manusia. Allah memberinya sesuatu yang tak dapat dipelajari dari buku atau majelis ilmu,
yaitu koneksi ruhani langsung dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dalam riwayat disebutkan, Nabi Daud bisa memahami bahasa burung dan binatang. Meski Al-Quran secara eksplisit menyebutkan kemampuan ini sebagai salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman, para mufasir menjelaskan bahwa Nabi Daud pun diberi kemampuan serupa sebagai bentuk pewarisan dari ayah ke anak dalam urusan kenabian dan keajaiban. Suatu hari, ketika berjalan melewati sebuah hutan yang rimbun, Nabi Daud berhenti karena ia mendengar burung-burung berkicau bukan seperti biasa. Suara mereka seolah membentuk barisan simfoni spiritual, merdu, tapi juga menyampaikan makna. Ia memahami bahwa mereka sedang memuji Allah, merayakan kehadiran sang hamba pilihan yang senandung zikirnya membuat mereka tenang. Di lembah-lembah, ia bisa berbicara dalam keheningan kepada serangga, burung-burung, bahkan angin. Saat seseorang bertanya padanya, "Mengapa burung-burung itu selalu mendekatimu, wahai Daud?" Ia menjawab, "Mereka bukan datang karena aku, tapi karena zikir kepada Allah. Aku hanya ikut menyanyikan pujian yang telah lebih dulu mereka lantunkan." Karunia ini tidak membuatnya sombong. Justru semakin luas keistimewaan itu, semakin dalam ketundukannya kepada Allah. Ia memahami bahwa manusia bukan satu-satunya penghuni bumi yang beribadah. Setiap makhluk punya caranya sendiri dalam mengenal penciptanya. Dan Nabi Daud, sebagai pemimpin langit dan bumi kala itu, mendengarnya bukan dengan telinga luar, tapi dengan hati yang dibuka oleh cahaya wahyu. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa ketika Nabi Daud membaca Zabur, air terhenti mengalir, pepohonan menunduk, dan binatang buas pun duduk jinak menyimak. Bukan karena suara itu menaklukkan mereka, tapi karena zikir itu mengingatkan mereka pada fitrah semesta. Hari-hari berlalu di bawah kepemimpinan Nabi Daud yang adil dan bijak. Umat hidup dalam keadilan, ilmu berkembang, dan suara Zabur terus bergema di langit Palestina. Usianya menua, rambutnya mulai memutih, tetapi cahayanya semakin kuat. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa Nabi Daud beribadah setiap malam dengan penuh kekhusyuan. Ia membagi waktu siangnya untuk pemerintahan dan waktunya malam untuk Robnya. Ia tetap menempa besi, tetap memutus perkara, dan tetap menjadi teladan ruhani bagi seluruh rakyatnya. Suatu ketika, Allah mewahyukan kepada Nabi Daud bahwa ajalnya telah dekat. Namun beliau tidak merasa takut, karena seumur hidupnya ia berjalan dalam kepatuhan. Justru, ia ingin memastikan bahwa amanah umat diserahkan dengan benar. Maka beliau memanggil Nabi Sulaiman, anaknya, dan menasihatinya panjang lebar. "Wahai anakku, sesungguhnya dunia ini pendek, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadilah engkau pemimpin yang adil. Jangan berpihak karena hawa nafsu, dan jangan pernah mengambil keputusan tanpa menyebut nama Allah." Ia menyampaikan wasiat terakhirnya bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kelembutan dan cinta ayah yang bijak. Waktu pun tiba. Dalam sebuah pagi yang tenang, Nabi Daud memasuki ruang ibadahnya. Ia berzikir, bersujud lama, lalu ruhnya kembali kepada Robnya. Dalam keadaan suci, dalam ibadah, dalam ketenangan luar biasa. Ia wafat bukan karena sakit, bukan karena perang, tapi karena panggilan cinta dari Allah telah sampai. Dikisahkan dalam berbagai athar bahwa saat Nabi Daud wafat, seluruh makhluk bersedih. Burung-burung beterbangan rendah, langit tampak muram, dan bumi terasa lebih sunyi. Umat Bani Israel berkumpul dalam kesedihan luar biasa. Mereka kehilangan bukan hanya pemimpin, tapi cahaya hati mereka. Nabi Sulaiman, yang telah disiapkan dengan sangat matang, langsung mengambil tugas kepemimpinan. Namun sebelum mengangkat diri sebagai penguasa, ia menyendiri semalam, meneruskan sujud ayahnya yang belum selesai sebagai bentuk takzim dan rasa kehilangan. Allah berfirman, "Dan Daud mewariskan kepada Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah." Quran Surat Sad ayat 30. Wafatnya Nabi Daud bukanlah akhir, tetapi awal bagi generasi baru.
cahaya kenabiannya tetap hidup, baik dalam kepemimpinan Nabi Sulaiman maupun dalam hati umat Islam hingga hari ini. Wafatnya Nabi Daud bukanlah hilangnya sosok pemimpin, tapi munculnya gema kenabian yang abadi. Ia tidak meninggalkan istana megah, harta berlimpah, atau bangunan menara tinggi. Yang ia tinggalkan adalah keteladanan ilahi, nilai-nilai mulia yang terus mengalir melalui zaman, menginspirasi para nabi, raja, cendekiawan, dan umat beriman hingga hari ini. Di antara warisan agungnya yang paling nyata, 1. Keimanan yang dalam dan khusyuk. Ia berzikir hingga gunung dan burung ikut bersuara. Kehidupan rohani Nabi Daud bukan sekadar ibadah formal, tapi tarikan cinta yang menyatu dengan seluruh ciptaan. 2. Kitab Zabur. Sebuah kitab yang berbeda dari Taurat dan Injil. Ia bukan sekadar perintah dan larangan, melainkan nyanyian jiwa, nasihat moral, dan pujian terhadap Allah yang meluluhkan hati. Zabur adalah suara kasih sayang ilahi yang dijahit dengan hikmah dan harapan. 3. Keadilan ilahi. Kisah dua penggugat yang menguji keputusannya diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bahwa bahkan seorang nabi pun harus waspada dan adil. Prinsip hukum beliau mendengar dengan jernih, menimbang dengan bijak, dan menjauh dari hawa nafsu menjadi fondasi etika hukum Islam. 4. Teknologi dan kerja keras. Melalui mukjizat Allah, Nabi Daud menciptakan baju zirah ringan dan fleksibel. Ia menjadi simbol keseimbangan antara spiritualitas dan produktivitas, antara ketakwaan dan kreativitas. Ia mengajarkan bahwa kerja tangan tidak mengurangi kehormatan, bahkan memperkuatnya. 5. Didikan kepada generasi. Dari tangannya, lahir pemimpin agung Nabi Sulaiman yang akan menyatukan wilayah luas dengan ilmu dan keajaiban. Pendidikan ini bukan hanya warisan darah, tapi pancaran akhlak, visi dan hikmah yang diteruskan dengan tulus dari hati ke hati. 6. Kerendahan hati dan taubat. Meski seorang nabi dan raja, Nabi Daud tetap mengakui kekhilafan, menangis dalam sujud, dan tak segan berserah total kepada Allah. Inilah teladan paling luhur, bahwa kebesaran seorang manusia ditentukan oleh sejauh mana ia siap kembali ke titik awal sebagai hamba. Warisannya tidak berakhir di masa itu. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW menyebut Nabi Daud sebagai panutan dalam ibadah dan kepemimpinan. Beliau bersabda, "Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Salat yang paling disukai oleh Allah adalah salat Daud. Ia tidur separuh malam, kemudian bangun sepertiganya untuk salat, lalu tidur seperenamnya lagi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka nama Nabi Daud tetap dilantunkan dalam doa, dibaca dalam Al-Quran, dan disebut dalam malam-malam hening oleh para pencari cahaya. Ia telah kembali kepada Robnya, tapi karakternya, zikirnya, dan adabnya masih berjalan di antara kita, seperti mata air yang terus mengalirkan hikmah di setiap zaman.